Hai, selamat datang di Today's Topic. Jadi untuk Today's Topic kali ini kita akan coba sedikit berbeda, di mana kali ini kita akan coba nge-react sebuah video-video yang memang lagi viral dan juga jadi perbincangan hangat sebetulnya di warga Cianjur. Nah, di minggu kemarin ada dua video yang jadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan netizen, khususnya warga Cianjur. Tapi topiknya sama, yaitu tentang pemukulan. Nah, untuk video pertama yaitu tentang pemukulan debt collector dari Bank Emok atau bank keliling ya, yang dilakukan oleh sejumlah warga di sana yang memang menganggap bahwa Bank Emok ini membawa mudarat bagi mereka di sana. Sebelumnya sempat kita bahas di berita ataupun juga di akun sosial media kita, tapi itu belum kita rinci secara jelas tentang kasusnya seperti apa, karena memang ternyata dari pihak kepolisian pun masih menelusuri terkait lokasi pastinya di mana, kemudian juga pelakunya siapa dan korbannya ini siapa, itu ternyata masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Karena itu kita akan coba bahas video kedua juga yang sangat-sangat jadi perbincangan hangat di Cianjur, tapi juga di Jawa Barat loh khususnya ya, yaitu video tentang pemukulan pegawai Hotel Le Eminence Cipanas Ciloto Puncak Cianjur. Ini sebetulnya daerah yang benar yang mana ya? Ya pokoknya Hotel Eminence yang ada di kawasan Kecamatan Cipanas Cianjur. Nah, di mana video ini saya pasti yakin beberapa teman-teman pun sudah pernah lihat, tapi untuk itu kita coba ingat kembali sebetulnya videonya yang mana pegawai hotel yang dipukul oleh salah seorang tamu hotel ini. Kita lihat dulu video yang pertama di sini. Oke, jadi ini videonya bentuknya CCTV ya. Ada mbak-mbak pegawai di sana, ada satu pegawai hotel juga. Nah, ini ada pria yang ngedeketin. Buah, anjay. Kena mukanya loh. Tapi ini orang kuat ya kayaknya, karena dia masih bisa nahan emosinya. Masih bisa ya diajak ngobrol gitu ya, walaupun dipukul seperti tadi. Itu kalau saya udah pukul balik tuh kayaknya. Nah, di sini sempat rame, itu ada beberapa pegawai hotel juga yang melihat terkait obrolan mereka berdua. Tidak terdengar jelas obrolan mereka berdua ya, wajar karena ini adalah footage dari CCTV. Nah, ini yang jadi viral di masyarakat, sempat di-share di sosial media, diobrol di Facebook, juga di ya pokoknya di semua sosial media lah. Masyarakat Cianjur ini jadi perbincangan hangat ya. Dan setelah ditelusuri, ternyata pelakunya ini adalah staf dari anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang bernama Bapak Rahmat Hidayat Jati. Ini orangnya nih. Dan akhirnya menjadi viral, diobrolin di mana-mana, apalagi ini kan menyangkut instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah pasti akan jadi perbincangan hangat. Nah, dan tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, akhirnya anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB ini yaitu Pak Rahmat Hidayat Jati ini datang ke Polsek Pacet untuk menyelesaikan perkara ini, karena terkait kasus pemukulan ini dibawa ke ranah hukum oleh pihak hotel. Dan ada keterangan dari beliau, ya biasalah kalau orang-orang lagi viral terus lakuin kesalahan ya pasti apa? Minta maaf dan klarifikasi. Cuman sayangnya dia klarifikasinya nggak sama Om Deddy, jadi dia langsung ke Polsek Pacet untuk mengurusinya. Kita lihat dulu, dan untuk ini jujur saya belum pernah nonton pernyataan klarifikasinya seperti apa. Jadi kita coba lihat video klarifikasi dari anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini yaitu Bapak Rahmat Hidayat Jati terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh stafnya. Let's go. Oke, jadi sempat ngobrol dulu di dalam. Pak Rahmatnya keluar. Saya nggak tahu ini apakah orang yang apakah si supirnya ikut atau enggak. Saya belum tahu karena ini juga baru lihat pertama kali videonya seperti apa. Mulai klarifikasi di depan banyak wartawan. Kantor ini saya datang ke Polsek Pacet ini dalam rangka saya bertanggung jawab atas kelakuan anak buah saya, insiden yang terjadi pada Selasa tempo hari di Minen. Bertanggung jawab atas kelakuan pihak buahnya terkait insiden. Polsek Pacet untuk ya, mediasi perdamaian antara asisten saya, staf saya dengan korban. Tapi harus melalui pihak hotel dan saya juga berusaha menemui pihak hotel. Alhamdulillah tadi sudah bertemu dengan pihak hotel di sini. Sudah saya sampaikan
itikat saya dan staf saya bahwa Mm-mm. insiden kemarin adalah hal yang tidak kami inginkan. Tapi ya kejadiannya sudah terjadi dan saya atas nama staf saya juga Jadi insiden kemarin itu tidak mereka inginkan ya, cuman mau aja gitu, cuman buat kami pukul. ke pihak korban. Sejauh ini tadi yang disampaikan oleh pihak hotel bahwa secara kemanusiaan, secara pribadi, secara sosial ataupun perusahaan dengan lembaga DPRD tidak ada masalah, sudah saling memaafkan. Namun permintaan kami soal pencabutan laporan belum dapat direspon oleh pihak hotel, mau didiskusikan, dan pihak hotel menyampaikan bahwa maaf. Jadi intinya sebetulnya ya tadi udah dikatakan bahwa datang ke polsek untuk meminta dimediasi dengan pihak hotel supaya laporannya dicabut, dan terkait dengan dengan pihak hotel, dengan lembaga DPRD Jabar itu tidak ada masalah. Ya iyalah, nggak ada masalah, masalahnya di lu gitu kan. Kemudian juga sudah meminta maaf dan lain-lainnya. Oke. Gini ya, kalau misalnya diungkit dari sini wajar. Jadi kalau misalnya beliau itu meminta maaf kepada pihak korban dan juga kepada pihak hotel ya, karena mungkin sudah masuk laporan ke pihak kepolisian, dan juga beliau mengatakan bahwa bertanggung jawab atas perilaku dari stafnya atau anak buahnya. Oke lah, sebetulnya kalau untuk itu ya bisa dikatakan beliau ini adalah salah satu bos atau pemimpin ya, cukup bijaksana juga mau bertanggung jawab terhadap perilaku anak buahnya. Oke, cuman kalau sampai di sana aja dan kemudian dimaafkan ya udah gitu kan, ngapain ada proses lagi. Tapi ya nggak gitu juga sih ya kalau misalnya kita lihat posisinya kayak gini. Pertama, ini menurut penilaian saya dari reaction video ini, dari kejadian pemukulan tersebut tadi kan disebutkan bahwa itu bukan keinginan siapapun ya, emang nggak keinginan siapapun, siapa emangnya mau dipukul gitu kan. Cuman harus jadi catatan pertama dari keterangan si korban, dari video juga yang ada, dari beberapa sumber-sumber yang kita ambil juga dari portal-portal berita yang lain, mengatakan bahwa sebelum adanya pemukulan, ya catatan, sebelum adanya pemukulan yang ditegur ini siapa? Ya kan, yang ditegur ini adalah Bapak Rahmat Hidayat Jati selaku anggota DPRD fraksi PKB. Nah kan, ditegur dulu tapi nggak terima ya karena katanya si lapar. Ya emang sih, lo kadang-kadang kan orang bilang tuh kan lo rese kalau lagi lapar gitu, tapi ya nggak gitu juga Pak, gitu kan. Karena ini loh, statusnya di sini kan sebagai tamu dari rombongan anggota DPRD Jawa Barat, yang artinya ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang artinya juga kan tingkah pola perilakunya juga itu harus menjadi contoh untuk masyarakat nih ya. Nah, kalau sekarang nyuruh masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, hidup sehat bersih dan lain-lain, sementara wakil rakyatnya tidak, ya wajar kenapa banyak masyarakat yang juga ngeyel kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat ya, catatan memang yang menjadi pelaku pemukulan adalah stafnya, yaitu supir dari si Pak Rahmat ini. Tapi kalau misalnya kita lihat keterangan dari berbagai sumber itu kan menyebutkan bahwa yang awalnya ditegur adalah Pak Rahmat Hidayat Jati yang tidak menggunakan masker. Nah, kalau memang Pak Rahmat adalah anggota dewan yang terhormat, harusnya kan ya beliau secara sadar mengakui kesalahan gitu kan, nggak usah sampai marah-marah. Nah di sini sayangnya berdasarkan keterangan si korban, dia itu sempat dimaki-maki dan diancam, kemudian barulah ditonjok sama supirnya. Nah yang jadi catatan kita, apakah memang pantas atau misalnya apakah layak misalnya seorang anggota dewan itu sampai melakukan pengancaman dan juga mencaci maki. Nah dari keterangan yang saya kutip juga dari beberapa situs berita, ketika ditanya nih Pak Rahmat, ketika ditanya terkait adanya ancaman dan juga maki-maki yang dilontarkan olehnya, dia malah mengatakan untuk menanyakan itu ke pihak kepolisian. Sebenarnya kan tidak mengakui gitu kan, cuman ya makanya di sini kita tidak bisa terlalu berkomentar banyak. Tapi kalaupun iya, bukan agak disayangkan, memang sangat disayangkan sekali hal ini menjadi contoh yang kurang baik ya untuk masyarakat tentunya. Dan dari catatan yang kita dapatkan pun dari video yang tadi, reaction tadi, bahwa jadi
secara pribadi udah meminta maaf baik dan ingin ditemukan dengan pihak korban juga, cuman karena itu harus melalui pihak hotel gitu kan, dan juga akan dirundingkan dulu terkait pencabutan laporannya itu. Ya artinya sampai saat ini pun ini proses kasusnya ini masih tetap berjalan. Kita tunggu aja nanti apakah akan berakhir damai ataukah mungkin akan tetap dilanjutkan ke ke ranah hukum ke tahap selanjutnya. Well, itu dia reaction kita tentang video pemukulan yang sedang ramai di minggu kemarin. Jadi kita berharap juga mudah-mudahan kasus pemukulan yang muncul atau penganiayaan juga ini tidak sering muncul ya di Kabupaten Cianjur, karena kalau misalnya kayak gini terus ya kok banyak kasus pemukulan nantinya di Kabupaten Cianjur. Ya intinya tahan emosi, tahan diri juga, apalagi terhadap hal-hal yang kecil gitu kan. Ya ini kan masalah sepele. Kalau misalnya harus dikatakan sepele sih sebetulnya cuma masalah masker doang gitu kan. Gak mau make, lah ribut gitu kan. Sampai akhirnya ada yang mukul kan gitu. Dan ujung-ujungnya kalau udah masuk ke kepolisian kan ya ribet juga kan. Sampai viral, apalagi kalau ini menyangkut salah satu posisi publik lah, posisi pejabat publik gitu kan tersebutnya. Jadi ya agak disayangkan kalau misalnya harus sampai seperti ini. Ya kita berharap saja mudah-mudahan kasus cepat selesai, baik dari pihak hotel dan juga dari pihak Pak Rahmat Hidayat Jati ini. Itu dia reaction kita hari ini. Silakan kamu tulis komentar kamu di bawah. Tapi ingat jaga ucapannya netizen ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, and subscribe di akun YouTube Cianjur Today. Sampai jumpa di Today's Topic kita selanjutnya. Dah.